dan ibu-ibu semua. Dan saya minta maaf dengan keadaan seperti ini yang tadi karena malam tidak tidur ya kita semuanya, baru tidur tadi. Terima kasih dengan kehadiran ibu-ibu di sini. Namun apabila nanti mendapatkan undangan kembali, itu bagi yang tidak sanggup ke sini, apakah karena itu sudah sepuh, apa itu karena bekerja, bisa dititipkan, jangan dibikin susah. Namun kehadiran ibu-ibu itu juga mendapatkan pahala yang banyak. Seperti tadi Mbak Arum sudah mengajak kita untuk memuji-muji Allah, untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca tadi mendapatkan kebaikan 10 kali. Sehingga tadi dengan bacaan Asmaul Husna, dengan bacaan surat-surat pendek, berapa ratus atau ribu pahala yang kita dapatkan. Jadi yang hadir tidak rugi, gitu ya Bu ya. Jadi seandainya dapat undangan lagi. Dan kemudian tujuan daripada ibu-ibu diundang kemari, memang rumah ini sekarang sudah menjadi rumah dakwah. Artinya rumah ibu-ibu semua. Rumah ini terbuka untuk siapapun yang ingin mendapatkan ilmu, maka ibu sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga rumah dakwah. Apa saja yang ada di sini? Yang pertama di sini ada TPA, Bu. Bagi ada anak-anaknya yang mau TPA, silahkan daftar ke sini. Dan TPA ini bukan sekedar TPA, tapi TPA tahfiz. Jadi ibu masuk sekolahkan anak-anak ke sini, pulangnya sudah hafal beberapa ayat. Tinggal ibu di rumah mengulang-ulang atau menjaga hafalan anak tersebut, karena yang di sini akan terus maju. Jangan sampai yang sudah dihafalkan menjadi lupa, sehingga di rumah harus menyemak gitu ya. Jadi yang kedua di sini juga ada pengajian setiap hari Sabtu. Nanti seperti tadi Mbak Arum sudah bilang, setiap Sabtu setelah Syawal nanti setiap Sabtu jam 10 ibu-ibu silakan datang. Di sini banyak sekali ilmu ya. Di sini banyak sekali ilmu dan ibu juga tidak akan rugi. Dan yang ketiga, rumah ini insya Allah doa ibu-ibu semua menjadi lumbung beras ya, lumbung beras. Walaupun mungkin tidak bisa mengenyangkan setiap hari, paling tidak niat baik ini dari para dermawan yang memang ada rezeki ibu di sana. Jadi sesungguhnya ibu mengambil rezeki yang sudah ditetapkan Allah ya. Ditetapkan Allah itu memang hak ibu gitu. Yang kalau seandainya para dermawan itu tidak menyalurkan, maka dia akan mendapatkan pertanggungjawaban. Gitu ya Bu ya. Nah, materi pada siang hari ini ibu-ibu saya ingin bercerita. Saya ingin bercerita pada suatu hari ada seorang yang sangat kaya raya ya, sangat kaya raya. Kaya banget menurut ukuran dunia, Kekayaannya nggak bisa terhitung. Perusahaan di mana-mana, emasnya berpeti-peti, istrinya 4, anaknya banyak, dan suara. Dan pengawalnya banyak, sangat kaya. Dan pada suatu hari orang kaya tersebut sakit keras dan hampir meninggal dunia. Tidak ada lagi obat yang bisa mengobati orang kaya tersebut, sehingga dia mengumpulkan anak, istri, dan seluruh karyawannya. Itu pasti udah banyak banget. Dengan pelan dia terbata-bata dia berbicara kepada anak, istri, dan seluruh yang ada di sini. Dia bilang apa Bu? Sebentar lagi mungkin nyawa akan lepas dari badan saya. Saya memiliki kekayaan yang sangat banyak, tetapi tidak bisa meminta malaikat menunda kematian saya walaupun sejenak. Dan saya itu orang yang tidak pernah sendirian. Saya selalu dikelilingi pengawal-pengawal saya, dikelilingi anak istri saya, sehingga saya merasa takut kalau saya di kuburan sendirian.
Karena itu saya sayembara. Yang pertama kepada anak-anak saya, kedua pada karyawan saya, ketiga pada siapapun. Jadi ditawarkannya itu berturut-turut. Sayembara, barang siapa mau menemani saya di dalam kubur selama 40 hari saja. Menemani saya di malam kubur selama 40 hari saja gitu, maka dia akan mendapatkan sebahagian dari kekayaan saya. Kalau emasnya itu ada 1 ton 1000 kilo ya, maka dia akan mendapatkan 500 kilo. Sampai dia bilang, kekayaan saya yang separuh 7 turunan kamu ambil, tidak akan miskin. Siapa yang mau, Bu? Nah, anak-anaknya ditawarin, gak ada yang mau. Istrinya ditawarin, tidak ada yang mau. Karyawannya juga tidak ada yang mau. Selama berhari-hari tidak ada pemenang sayembara tersebut. Akhirnya terdengarlah oleh seorang tukang ngambil kayu di hutan, yang kerjaannya ngambil kayu di hutan, terus kemudian dijual. Tahu kan berapa pendapatannya ngambil kayu kemudian dijual? Ya. Bu, dia pamit sama istrinya, Bu, saya mau ikut sayembara ini. Saya bosan miskin, Bu. Saya pengen nanti anak keturunan kita kaya terus. Istrinya udah nangis, jangan Pak, takut loh Pak, kuburan itu gelap. Kamu saya pemberani. Setiap hari saya ke hutan itu gelap gulita, ada harimau, ada segala macam. Saya nggak takut. Akhirnya apa, Bu? Dia setelah itu berhari-hari dia datang. Saya ikut sayembara. Ternyata dari seluruh negeri itu cuma dia yang berani. Baik. Akhirnya didesainlah kuburan itu, ya. Di dalamnya mungkin ada kulkasnya, ada kompornya, ada tempat tidurnya, terang, ada AC-nya, ada untuk oksigennya. Jadi istrinya di dalam kubur itu kayak ginilah gitu ya, kayak ginilah gitu. Dan ketika mati saudagar kaya itu, betul, akhirnya si tukang pengambil kayu itu masuk ke dalam kuburnya, ditutup, dan semua orang berjaga-jaga di luar nungguin gitu ya sampai 40 hari gitu. Sampai 40 hari, 1 hari. Jadi di dalam itu enak, ada AC, ada makanan berlimpah, ada apa aja ya gitu ya. Yang gak ada HP. Karena zaman dulu itu belum ada HP. Zaman dulu ini kan, zaman dulu banget. Nah, sampai 40 hari, 1 hari, ditunggu 2 hari, dia masih gak ada minta tolong kan. Dan dibilang kalau kamu sampai gak kuat minta tolong, maka silakan kamu keluar. Minta tolong gimana caranya, kamu boleh keluar, dan tapi kamu tidak akan mendapatkan apa hadiah gitu, tidak akan mendapatkan. Sampai akhirnya 40 hari dibukalah pintu kuburan tadi, dibuka. Apa yang terjadi, Bu? Kira-kira pemenang hartawan kaya raya, calon orang kaya ini apa yang terjadi, Bu? Dia keluar, wajahnya pucat kusut, dia lari sekencang-kencangnya sampai dikejar pengawal. Hei, kamu pemenangnya, kamu berhak dengan sebagian harta dari saudagar kaya itu. Dan apa dia jawab? Tidak, aku tidak mau kekayaan itu, ambil buat kalian semua, aku gak mau secuil pun. Lari dia terus ke tempat istrinya dekat pinggiran hutan. Merinding saya. Ya, dia lari sampai dikejar. Ini loh hartanya, ini loh mas. Enggak, saya gak mau ngambil. Ya, dia lari ke hutan. Akhirnya dia hilang. Gitu. Bingung semua orang. Ini kok orang aneh, sinting, pemenang dapat malah ditinggal. Gitu. Terus akhirnya dia sampai ke hutan, gak mau ketemu siapa-siapa, gak mau dideketin siapa-siapa. Dia cuma bercerita kepada istrinya. Apa yang terjadi, Bu? Dia cerita, wahai istriku, menyeramkan sekali di alam kubur itu, menyeramkan. Sampai dia nangis, menyeramkan.
Ada apa suamiku? Ada apa? Kamu tuh pemenangnya. Kenapa kamu gak gembira? Tuh kamu keluar dalam keadaan selamat. Aku gak mau ngambil sedikit pun. Menyeramkan. Menyeramkan gimana? Ketika 7 langkah orang-orang sudah meninggalkan kuburan, itu terdengar dalam Al-Quran. Tek, 7 langkah orang. Tiba-tiba datang makhluk yang sangat bengis, mengerikan wajahnya, lebih dari setan, ngeri banget. Dan kalau ngomong gak ada halus-halusnya, gak ada lembut-lembutnya. Dia mendatangi mayat tadi, gitu. Mendatangi si mayat saudagar tadi, kayak gitu ya. Matanya melotot, pokoknya mengerikan. Tapi ketika malaikat itu melihat aku di pojokan yang udah ketakutan ya, aku di pojokan ketakutan, merinding, gemetar. Ternyata malaikat tadi tidak menanyai orang yang meninggal tadi. Ya. Dia langsung melihat saya. Siapa kamu? Siapa kamu? Dokter, saya cuma seorang pengambil kayu di hutan untuk dijual. Ambil kayu di hutan? Iya. Ngapain kamu? Kayu siapa yang kamu ambil? Oh, saya nggak tahu kayu siapa, karena itu di hutan siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Kayu yang mana yang kamu ambil? Saya cuma ngambil kayu yang jatuh-jatuhan. Dengan cara apa kamu ngambilnya? Saya gergaji kayu itu, saya gergaji. Yang ranting-ranting sudah tidak berguna, bukan yang besar-besar kok, cuma yang ranting-ranting. Saya gergaji, kata. Gergajinya dari mana? Ditanyain. Gergajinya saya beli di pasar. Berapa harganya? Cuma 50.000. Dari mana uang 50.000 itu? Saya pinjam ke tetangga. Udah dibayar belum? Sambil bentak-bentak itu. Mengerim. Udah dibayar belum? Belum lunas sampai sekarang. Kenapa belum dilunasin? Pokoknya ditanya-tanya. Terus kayu bakar itu kamu apakan? Saya jual. Berapa kamu jual? 100.000. 100.000 itu uangnya mana? Uangnya udah habis, bahkan kurang. Buat apa? Buat makan, buat nyicil beli gergaji, buat dikasih tahu. Itu pertanyaan sampai dengan 40 hari. Sampai dengan 40 hari dia hanya seorang tukang kayu menjual kayunya, ditanya tentang masalah bagaimana dia bekerja, dari mana kayu tadi, untuk apa, adakah yang haram, adakah kamu berbohong ketika menjual, adakah ikatan-ikatannya itu sama semua. Ini kamu jual berapa? 10.000 per ikat. Itu ikatannya sama nggak? Yang enggak, ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil kamu jual sama gitu. Itu ditanyanya selama 40 hari. Hanya seorang tukang kayu, sampai akhirnya para pengawal membuka kuburan dia baru bisa keluar. Nah, akhirnya apa? Dia bilang sama istrinya, demi Allah istriku, demi Allah, aku gak mau lagi punya harta yang banyak, karena hisapnya begitu berat. Baru saya jualan kayu bakar, ngambil di hutan, itu saya dibentak-bentak. Kalau saya nggak mau jawab, saya dicambuk gitu. Sakitnya rontok semua tulang-tulang saya. Tapi kemudian dikembalikan lagi. Kalau ada yang tidak berkenan, dicambuk lagi. Maka saya nggak mau jadi orang kaya. Saya nggak mau banyak harta, apalagi harta itu harta haram. Itu saya akan dicambuk terus-menerus siang dan malam, katanya gitu. Nah, ini hanya sebuah nasihat ibu-ibu yang pada kenyataannya demikian, bahwa harta itu akan ditanya detail sekali, Bu. Dari mana kamu dapatkan, jam berapa kamu dapatkan, itu harta dari mana,
bener enggak, halal apa enggak gitu. Kerjaan kamu bener apa enggak. Terus kemudian kamu belanjakan apa? Saya belanjakan pulsa. Pulsa untuk apa? Untuk nonton film-film porno, atau untuk nonton dangdutan, untuk lihat wajah-wajah seksi. Maka itu siap-siap dicambuk. Baru pulsa yang kita beli, Bu. Baru pulsa sudah cambukannya malaikat tidak berhenti. Kenyataannya seperti itu. Jadi di alam kubur terjadi penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa, yang orang tidak kuat sama sekali bagi orang-orang. Dan nanti itu orang-orang yang banyak hartanya itu baru di alam kubur. Belum setelah ketika dibangkitkan, diperiksa lagi. Jadi harta itu yang menghambat orang itu masuk surga. Bedanya dengan yang tidak punya harta adalah 1000 tahun. 1000 tahun di akhirat itu kali 1000. 1 jam di akhirat itu sama 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun, Bu. Jadi kalau 1000 tahun itu berapa hari? Kali 1000 tahun lagi gitu. Jadi sangat lama. Loh, itu baru udah lewat padahal dia antrinya paling ujung gitu kan. Naik sepeda lagi. Aku yang naik mobil mewah belum bisa maju-maju, masih ditahan aja terus gitu. Tuh baru lewat yang naik sepeda. Pertama yang jalan kaki dulu. Aku jalan kaki, aku gak punya kendaraan, makanya aku diperbolehkan lewat. Hisab udah ditanya-tanya tadi bahwa aku gak punya apa-apa, cuma punya kaki. Oh kalau gitu hisabnya ringan, silahkan jalan duluan. Yang naik sepeda duluan, yang naik motor dilihat dulu, yang butut duluan gitu ya. Nah terus, dan yang pakai mobil-mobil mewah itu dia akan terhambat lama sekali sampai dia mampu mempertanggungjawabkan. Dan dalam penantian itu panasnya luar biasa, ya sampai kebakar, sampai ketakutan gitu. Nah, jadi inilah, Bu, hikmah dari cerita ini. Tidak ada yang bisa kita banggakan tentang dunia. Tentang apa yang ada di dunia ini tidak ada yang boleh atau bisa kita banggakan. Rasulullah mengatakan dunia dan seisinya ini itu apa, kalau kamu punya jet pribadi, punya rumah mewah, punya mobil yang banyak, itu harganya, nilainya tidak lebih besar daripada selembar sayap nyamuk gitu. Pada suatu hari Rasulullah berjalan-jalan bersama sahabatnya. Dia melihat seekor anak kambing. Anak kambing bahasa Jawanya apa, Bu? Cempe, saya tahu. Cempe yang cacat, nggak ada kakinya, matanya bolong gitu ya, dan sudah mati. Cempe itu sudah mati, cacat, busuk, bau banget. Terus Rasulullah bilang sama para sahabatnya, siapa yang mau beli anak kambing mayat, anak kambing ini siapa yang mau beli? Ditawarin. Kira-kira ibu ada nggak kalau ditawarin sama Rasulullah atau sama kita tiba-tiba lihat ada anak kambing udah busuk, udah belatung, udah bau, ada yang mau beli, Bu? Tidak ada. Dan sahabat juga tidak ada yang mau beli. Terus kata Rasulullah, inilah harga daripada dunia dan seisinya ini, gak ada harganya gitu. Tidak ada harganya di mata Allah sama sekali. Tetapi yang berharga adalah apa, Bu? Amal soleh kita, bacaan Al-Quran kita, sholat kita, perbuatan baik kita kepada sesama, puasa kita. Nah, ada 5 hal yang paling berharga setelah yang pertama adalah iman kita. Bahwa paling berharga adalah kita menjadi orang Islam. Ada seorang mu'alaf, ya, kaya sekali, anak dia masih pemuda, seorang anak yang menjadi mu'alaf. Dia diusir oleh orang tuanya. Padahal Cina hartanya banyak, nggak dapat harta sedikit pun. Akhirnya dia menjadi gembel. Sambil dia belajar ngaji, sambil belajar sholat, dia bilang, itu ada di videonya, silakan ambil apa yang ada dalam diriku.
orang tuaku, sahabat-sahabatku, udah gak ada yang mau deket lagi kan. Hartaku ambil semuanya ya Allah, ambil. Tapi jangan kau ambil keimanan ini, begitu berharga ya Allah. Umur 18 tahun baru kau beri aku keimanan ini, sangat berharga ya Allah. Jangan kau ambil ya Allah. Sampai dia setiap berdoa, silahkan ambil ya Allah, tidak berharga bagiku. Jadi ibu-ibu sekarang sudah memiliki keimanan, itu berharga. Pegang erat-erat Bu. Ini yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Karena seorang yang tidak beriman, apapun amalnya tidak akan diterima. Biar dia sedekah banyak, biar dia puasa sehari iya sehari enggak, tidak akan diterima. Jadi nanti kalau ada yang bujuk-bujuk untuk bisa masuk ke dalam agama lain, jangan pernah mau ikuti. Itu Indomie 1 kardus atau motor Beat, nggak ada harganya dibanding keimanan yang kita sudah berikan oleh Allah sejak kecil ya Bu ya, sejak lahir bahkan. Jadi ini adalah sebuah kekayaan yang mahal. Yang kedua, iman harus diiringi dengan sholat. Wa aqimus sholat. Ya. Jangan pernah ditinggalkan ini sholat. Sholat itu bukan sholat 5 waktu aja Bu. Sholat tulisannya itu jamak. Ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan yang mengiringinya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Masih pengen lagi sholat supaya bisa menolong saya di akhirat, maka sholat mutlak adalah sholat setelah azan dengan qomat. Antara azan dan qomat kita sholat mutlak. Ada 4 rakaat sebelum asar akan diberikan cahaya rumah di surga. Kemudian ada 2 rakaat sebelum maghrib, ada 2 rakaat setelah isya. Nah, itu sholat. Kemudian apa Bu? Ayat-ayat yang paling populer. Kutiba alaikumussyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang sedang kita kerjakan saat ini akan menolong kita nanti di akhirat. Gitu. Ya. Tadi sholat itu adalah pintu gerbang dari amal-amal kita. Ya, apabila sholat itu baik, maka baru diperiksa amalan yang lain. Gimana puasanya, gimana zakatnya, gimana sedekahnya. Tapi kalau sholat kita buruk, amal-amal lainnya nggak diperiksa, langsung dicemplungin dalam api neraka. Jadi yang utama adalah sholat. Kedua, puasa. Saat ini juga Allah telah memberi kesempatan kita puasa di bulan Ramadan. Ya, man shoma Ramadan wahtisa imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah bukan karena siapa-siapa, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita. Puasa, ya. Kemudian apalagi Bu? Keimanan, kemudian sholat, kemudian tadi puasa, dan kemudian sedekah, ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sedekah, ya Bu ya. Sedekah ini Bu, ketika orang kepanasan, yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yubni. Pada saat orang pada kebingungan, nggak peduliin mana, nggak nyari-nyari ibunya, nggak nyari anaknya, nggak nyari siapapun, semuanya sibuk dengan dirinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Dan saat itu kocar-kacir, sangat kredit, ya, sangat ketakutan, maka kita akan berlindung hanya pada sedekah yang pernah kita berikan. Jadi sedekah itu akan menjadi pelindung kita di padang mahsyar. Jangan bilang saya itu orang gak mampu, buat makan aja susah, saya gak bisa sedekah. Allah melihat sedekah orang itu dilihat dari bagaimana sulitnya dia mengeluarkan. Semakin sulit karena dia beban hidup yang sangat berat, maka semakin besar pahalanya.
Jangan bilang enak aja orang kaya itu suka sedekah, uangnya banyak. Kalau si orang kaya itu tidak merasa sulit ketika mengeluarkannya, dia keluarkan misalnya 100 juta tapi uangnya 1 triliun, maka pahalanya kecil-kecil aja, Bu. Dan sedekah yang mahal itu justru sering, yang nilainya tinggi, yang pahalanya besar, itu justru sering didapatkan, dimenangkan oleh orang-orang yang tidak punya uang. Sekarang bayangkan, ada seorang pembantu rumah tangga bayarannya 50.000 sehari. Tiba-tiba datang, Bu, kemarin anak saya minta makan, minta bakso. Wah, sampai nangis-nangis sampai malam gak saya beliin, Bu. Saya bilang makan apa yang ada. Ini ada nasi dari sana, makan aja. Terus saya bilang, kenapa sih kamu tega banget? Kok gak beliin bakso? Kan kamu habis dapat bayaran 50.000. Terus apa dia bilang? Waktu saya mau pulang ada teman memelas, mau tolong aku dikasih uang, teman dia 50.000 buat anak-anakku udah lama nggak makan, katanya. Udah anak-anakku butuh makan, buat ongkos sekolah juga. Akhirnya saya kasih, Bu, 50.000 buat temannya. Berarti dia kasih berapa, Bu? 100% daripada gajinya saat itu. Seluruhnya dia kasih. Ada orang kaya yang sanggup ngasih seluruh gajinya, hartanya. Ada yang sanggup? Paling ngasih 10%, 2,5% atau ecek-ecek gitu. Jadi inilah Allah melihat berapa sulitnya kita bersedekah, maka disitulah pahala yang besar. Dan jangan bilang kita tidak mampu sedekah. Ada seseorang yang selalu bersedekah, Bu. Di zaman Rasulullah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang masuk surga yang dikasih tahu Allah kepadamu?" Ya, para sahabat udah pede, pasti saya, kata Allah. Karena saya selalu membantu perjuangan Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Ada. Siapa? Itu loh, perempuan di ujung gang sana. Di ujung gang sana ada perempuan, dia dijamin masuk surga. Lah kenapa? Apa amalan dia ya Rasul? Cari dia waktu sebelum subuh. Dia selalu ada berdiri di ujung gang. Sahabat penasaran, apa sih amalannya sampai kata Rasulullah dia dijamin masuk surga. Ditanyalah pada ibu, kenapa sih ibu dijamin masuk surga? Saya nggak tahu ya. Saya ibadah ya biasa-biasa aja, nggak kayak sahabat-sahabat. Saya juga nggak bisa ikut perang karena saya perempuan. Tetapi saya sebelum subuh selalu bersedekah. Saya selalu kalau sebelum subuh bikin makanan gitu, bikin nasi goreng, bikin apa, saya cari para pengemis yang bisa saya kasih sedekah makan. Dan ketika saya tidak menemukan pengemis itu tadi, saya berikan, saya cari ayam, bebek, apa-apa saya kasih makan. Jadi ternyata terhadap binatang juga itu sedekah, Bu. Saya kasih. Rutin saya melakukan sebelum subuh sedekah. Ternyata sedekah sebelum subuh itu langsung tembus kepada Allah, langsung menjadi amalan yang pertama tertulis dalam catatan amal harian kita. Dan itu diterima oleh Allah, dan karena rutin Allah menjamin dia masuk surga. Ya. Jadi jangan bilang kita tidak sanggup sedekah, Bu. Kalau kita memang tidak punya uang, kurangi makan kita. Harusnya kita masak 1 liter, kita ambil sejumput, simpen di Masjid Nurul Huda itu ada plastikan dibungkus, kita taruh di situ. Tuh. Bisa kan? Kita makan kurang dari segenggam yang kita sedekahkan, bisa. Tadinya kita mau pakai beli kerudung oren, nggak usah lah, kerudung yang lama masih ada, uangnya tak sedekahin, bisa. Gitu. Mau beli baju, yang lama masih bagus kok, itu kita sedekahin. Mau makan enak tadinya bakso, Pak, kita makan 1 berdua aja ya, 1 mangkoknya kita sedekahin uangnya.
bisa Bu, sedekah itu tidak ada alasan kita tidak mampu. Sedekah itu ibadah hati, kesanggupan hati kita mendapatkan hidayah. Karena banyak orang-orang kaya mampu tidak bisa bersedekah. Demikian ibu-ibu, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti jangan rebutan ya. Teknisnya ibu kasih surat ke Mbak Arum dan silakan ambil sendiri ya. Kalau kita yang ngangkat-ngangkat kan berat. Dan mohon maaf saya tidak menyediakan kresek, tidak menyiapkan kresek, jadi ibu ambil semua kebagian, jadi nggak usah rebutan ya. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, semoga langkah ibu-ibu bernilai pahala. Dan terakhir berdoa ya Bu ya. Ya mari kita berdoa.